Dewan Keamanan PBB mengatakan pertemuan terbuka di New York, Amerika Serikat pada Rabu 24 Januari 2024. Di sana, perwakilan lebih dari 60 negara menyampaikan pernyataan mengenai situasi di Gaza. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait debat Dewan Keamanan PBB lawan Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan pidato dalam pertemuan tersebut di mana ia melukiskan gambaran situasi yang suram dan semakin buruk di Gaza. Guterres menyebut hasil seperti itu akan memperburuk polarisasi dan menguatkan ekstremis dimanapun. Ia pun menyerukan pengakuan universal atas hak rakyat Palestina untuk membangun negara mereka sendiri yang sepenuhnya merdeka. Sementara Sigrid Kaag, anggota DKPBB, menyambut baik penunjukan koordinator kemanusiaan senior baru untuk Gaza dalam pidatonya. Laporan media menyebut Kaag memiliki pekerjaan yang sangat berat di depannya meskipun tugasnya adalah memberikan bantuan ke Gaza. Jelas seperti yang dikatakan PBB, hal itu hampir tidak mungkin dilakukan tanpa gencatan senjata. Di sela-sela pertemuan DKPBB, Rusia dilaporkan ikut turun tangan terkait isu ini. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan ekspatriat negara Palestina Riyad Al-Maliki bertemu di New York. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan selama pembicaraan, kedua menteri membahas secara rinci isu-isu terkait dengan eskalasi konflik Palestina-Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama di jalur Gaza. Mereka menekankan pentingnya menghentikan pertumpahan darah dan melanjutkan kembali proses perdamaian Timur Tengah sesegera mungkin berdasarkan landasan hukum internasional yang dilakukan secara universal. Hal ini termasuk pembentukan negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967 dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur, sebuah negara yang dapat hidup damai dan aman dengan Israel. Selain itu, kedua menteri juga meninjau isu-isu bilateral terkini. Keduanya menyatakan keinginan bersama untuk mengembangkan dialog politik dan memperkuat hubungan persahabatan tradisional Rusia-Palestina. Dalam DKPBB, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga memberikan suaranya terhadap Palestina. Dalam pernyataan di DKPBB, Retno diingatkan bahwa DKPBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan bukan untuk mentoleransi perang apalagi genosida. Setidaknya ada 3 hal yang ditekankan Retno dalam gelaran tersebut, yakni pertama, pentingnya terciptanya gencatan senjata sesegera dan permanen. Kedua, Palestina harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Dan ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menuai kecaman global dalam beberapa hari terakhir, di mana ia menentang Amerika Serikat yang memberikan bantuan militer miliaran dolar kepada Israel dengan menolak seruan untuk membentuk negara Palestina. Penolakan itu terjadi ketika Israel menyerang Hamas di Gaza, di mana jumlah korban tewas mencapai hampir 25.500 pada Selasa, dengan sekitar 70% kematian adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tersebut dimulai sebagai respon terhadap serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pejuang Hamas pada tanggal 7 Oktober yang mengakibatkan kematian sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel. Kelompok militan tersebut juga menyandra sekitar 250 sandera selama serangan itu dan sekitar 130 orang masih tersisa di Gaza. Debat terbuka yang dilangsungkan oleh Dewan Keamanan PBB diwarnai dengan adu argumen dan walkout. Aksi walkout tersebut dilakukan oleh sejumlah diplomat saat Duta Besar Israel Gilad Erdan menyampaikan pidatonya. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi ikut melakukan walkout bersama para diplomat lain yang berasal dari negara-negara Arab. Aksi tersebut dilakukan karena Gilad Erdan terus memberikan pernyataan yang terkesan playing victim terhadap konflik di Gaza. Melansir dari Al-Mayadin, Gilad memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa Hamas akan berkuasa lagi saat Israel melakukan gencatan senjata. Dari rekaman video pada Rabu 24 Januari, setidaknya ada 20 lebih diplomat yang memutuskan untuk meninggalkan debat terbuka tersebut. Meskipun belum diketahui secara rinci negara mana saja yang memilih untuk meninggalkan debat terburuk tersebut. Adapun momen para diplomat meninggalkan debat terbuka DKPBB tersebut terekam kamera dan dibagikan oleh salah satu media, yakni Middle East Eye. Dalam pidatonya, Gilad Erdan juga menyinggung mengenai ancaman yang dilayangkan Iran sebagai bentuk solidaritas untuk Hamas dan Palestina. Namun, karena tak ada titik terang mengenai gencatan senjata yang diminta, beberapa diplomat akhirnya memilih untuk walk out.
Itulah sederet fakta tentang debat Dewan Keamanan PBB untuk mendesak Israel mengakhiri perang. Indonesia dan Rusia menuntut Israel segera mengakhiri kejahatan perangnya. Namun, Menlu Israel justru mengungkapkan pernyataan playing victim di DKPBB. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.